Dalam video kali ini kita seperti biasa ya, kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ke medsos kita ya sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berjuta nikmat. Ya, ketemu kita lagi di channel Keluarga Al-Mu'min, Sakinah, Mawadah, Warahmah sampai surga insyaallah. Allahumma sholli wa sallim, semoga salawat tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat tetap bersambung kepada keluarga beliau, kepada para istri-istri beliau yang rela mengorbankan ya harta, jiwa dan raga agar agama Islam sampai saat ini. Ya teman-temanku, dimanapun Anda berada, insyaallah di channel kita kali ini di Keluarga Al-Mu'min, Sakinah, Mawadah, Warahmah sampai surga. Dalam video kali ini kita seperti biasa ya, kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ke medsos kita ya sayang ya. Alhamdulillah beberapa pertanyaan juga sudah masuk, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah support channel ini dengan subscribe, kemudian like dan juga komen. Itu salah satu ikhtiar kita untuk membangun channel ini. Ya, kita sekarang posisi di teras kopi nih, kafe ya. Ya apa sih ya, jadi ini tempat ngopi ya, bagi teman-teman yang suka ngopi baik yang panas ataupun dingin ya, bisa datang aja ke sini ya, di jalan apa ini namanya ya, dekat lapangan apa ini, Wanci Mekar ya. Bisa dilihat lah di Google Maps juga, di di Google bisa dicari ya, di teras kopi ya, di kafe di teras kopi. Dan juga video kita ya insyaallah alhamdulillah sudah disponsori oleh beberapa produk. Apa aja sayang? Ada Cherry Beauty Collection ya, kemudian juga ada apa lagi? Java Hills Honey, kemudian Moraskin dan juga Naki Herbal dan MS Glow. Oke, terima kasih bagi yang sudah mensupport video dan channel kita. Ya, langsung saja nih sayang nih, hari ini kita akan bahas apa nih? Bisa kamu bacain dong? Enggak. Nabi aja. Hah? Kenapa? Malu ya. Ini masuk di channel YouTube kita nih ya. Ada panjang pertanyaannya ya. Maaf melenceng dari judul ya. Saya mau tanya tentang wanita bercadar ya. Bagaimana cara mengatasi agar kita diterima di keluarga ya? Karena pertama kali menggunakan cadar dan keluarga belum bisa menerima. Ya, jawabannya apa kamu? Mungkin pengalaman kamu waktu awal-awal pakai cadar tuh gimana? Hah? Kenapa? Ya, nggak mau ngomong hari ini. Ada lagi ngambek? Apa gimana nih? Oh enggak ya. Jangan dong, jangan ngambek dong. Enggak. Masa diem aja? Lanjut? Oke, kita lanjut. Ya, bagaimana pertama kali kalau misalkan menggunakan cadar sedangkan belum diterima? Ya, memang untuk perkara cadar terutama di Indonesia ini agak ini ya sayang ya, apalagi dengan isu-isu tentang terorisme ya, itu memang harus kita tak ketahui ya. Cuma sebelum teman-teman nih untuk akhwat atau mungkin juga ikhwan yang punya istri yang ingin berkeputusan untuk memberikan cadar atau memakaikan cadar kepada istrinya, perlu paham dulu ya bagaimana hukum cadar ya. Karena cadar di sini kan memang hukumnya adalah
sunnah ya, walaupun ada beberapa ulama juga yang mewajibkan. Ya, kita tahu bahwasanya ada sebuah hadis riwayat Ahmad yang mengatakan bahwasanya ketika Asma ya datang gitu ya, datang ke Rasul dengan menggunakan baju yang menerawang ya. Kemudian Rasul langsung membuang mukanya, tidak mau melihat Asma. Kemudian apa? Yang dikatakan oleh Rasul mengatakan bahwa ya Asma ya tidak pantas bagi seorang wanita yang sudah haid memperlihatkan kecuali telapak tangan ini dan ini. Ini artinya hadis ini umum bahwa wajah itu bukan termasuk aurat. Ini menjadi patokan ya. Kemudian ada beberapa yang mengisyaratkan bahwasanya cadar itu untuk penyempurna atau mungkin niqab itu ya. Karena memang bibir pun menjadi istilahnya membuat syahwat ya untuk para lelaki, makanya ada juga yang memang wajibkan. Artinya di sini harus tahu juga bagaimana hukum cadar ini. Nah, kemudian halo sayang, nih ada si kecil kita. Makasih buat babah ini. Oke. Buat membocok. Babah, abang mau satu nggak? Oh, satu aja. Oke, silahkan ya. Ya. Yes, silakan. Sudah? Ya, bukain dulu. Ke bibi buka. Ya. Ya, iklan sebentar ya. Ya, kemudian seperti itu ya. Jadi harus paham, oh ini sunnah. Jadi ketika memang belum bisa memakai gitu ya, mungkin pelan-pelan. Dan memang kita pun ya sayangnya memang agak sulit ya awal-awal mula ya, disangkanya juga kita ikut pengajian mana nih gitu ya sampai aliran sesat dan yang lain. Tapi kita pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan dan ketika sudah diterima ya alhamdulillah sampai ke sini ternyata oh iya ya ternyata cadar itu bukan lambang teroris gitu ya. Jadi harus paham dulu, jadi jangan sampai harus bercadar enggak juga gitu. Yang penting sudah menutupi seluruh tubuh, tidak ketat, tidak menerawang, itu sudah bagi. Itu ya. Jadi untuk terima memang harus pelan-pelan ya, proses. Kadang juga ada yang mungkin seminggu gitu ya atau sebulan, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya, memang itu proses. Cuma untuk yang masih istilahnya memakai cadar silakan. Ini hanya sunnah yang untuk kesempurnaan seorang wanita yang ditutup ya, seperti itu. Kemudian yang kedua nih, dia bertanya, lalu jika wanita bercadar bekerja di perusahaan itu harus bagaimana? Jika perusahaan tidak menerima wanita memakai cadar, apakah memakai cadarnya hanya di rumah saja? Jika kerja dilepas atau gimana? Terima kasih. Ya, jazakumullah khair. Ya, untuk masalah wanita bekerja ya, tentu saja kalau untuk bekerja kita ketahui sebaik-baiknya wanita adalah di rumah ya sayang ya. Boleh di rumah. Kenapa? Dari sesuai kodratnya ya, memang kita tahu ya kalau wanita itu skincare-nya banyak sekali ya. Kalau misalkan ini ya. Jadi kalau misalkan tidak bahasa kamu sun cream itu ya. Sunscreen. Oh, sunscreen. Nah, kata sunscreen. Ya gitulah. Nah, kayaknya malah jadi kalau nggak pakai sunscreen? Belang. Ya. Tapi kadang laki-laki kenapa bisa kuat ya, karena memang Allah sudah setting seperti itu. Ya, bahwa laki-laki itu harus siap di luar rumah, bekerja dan yang lainnya. Tapi kalau untuk wanita memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di rumah. Lalu bagaimana dengan wanita yang harus bekerja, misalkan ya kita katakan single parent atau suaminya masih kurang untuk istilah nafkah dan yang lainnya, memang diperbolehkan. Ya, asal tadi bekerja itu tidak istilahnya berhalwat atau jadi bermaksiat, karena ada beberapa pekerjaan yang nauzubillah harus menampilkan ya lingkungan kerja juga yang nauzubillahnya harus terbuka ya sayangnya. Harus pakai rok mini ya, kemudian harus dan nauzubillah, ini yang dilarang. Kalaupun pekerjaannya istilahnya hanya mungkin perempuan, biasanya kan seperti itu ya, perempuan semua gitu ya. Ada juga seperti itu. Intinya tidak dilarang untuk bekerja. Yang penting tadi tidak berhalwat atau mungkin jadi berduaan dengan lawan jenis, ini yang dilarang. Ya kalau misalkan terjaga nggak masalah. Dan bagaimana kalau misalkan tidak boleh tidak boleh pakai cadar? Sebenarnya kembali lagi tadi hukumnya adalah sunnah. Ketika misalkan kita bekerja tidak diperbolehkan, ya maka nggak masalah bercadar saat di rumah saja, itu nggak masalah. Ya, yang jelas kita berusaha untuk semaksimal mungkin menjalankan hukum Allah, itu seperti itu sayangnya. Ada tambahan mungkin sayang?
kamu pengalaman nggak kerja ya? Hanya kerja di rumah saja. Menggunakan ini ya, menggunakan apa sih? Jempol ya. Produk-produk kita ya. Alhamdulillah. Ya mungkin satu lagi nih sayang nih, biar ini kita lihat. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya semoga Allah berikan keluarga yang samara buat Ustadz dan Teteh ya, amin ya. Mau tanya nih ke Teteh nih. Ini pertanyaannya nggak diedit ya. Ini pertanyaan ke kamu bukan ke aku ya. Nah, bagaimana cara meluluhkan hati suami ya? Karena suami sifatnya yang keras. Hatur nuhun. Gimana dong jawabannya? Hah? Kamu aja. Kenapa? Kan kamu kan ditanya tuh gimana cara meluluhkan hati suami. Awalnya gimana? Aku keras gak sih? Enggak. Oh enggak. Terus gimana nih? Gimana ya? Belum pengalaman. Oh belum pengalaman ngomong. Keras. Iya. Apa gimana? Bismillah. Pertama gimana? Ya harus sabar. 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 Sabarnya, contoh sabar itu kayak gimana sih kalau menurut kamu? Iya. Contoh. Misalkan suami seperti apa? Gitu. Tetap berbuat baik, tetap menjalankan kewajiban kita pada suami. Terus untuk meluluhkan hati suami, terus ya kita minta sama Allah yang maha membolak-balikan hati ya, yang mempunyai hati yang mempunyai suami, ya. yang memiliki hati suami. Terus Karena kan Allah yang kuasa ya. Allah yang kuasa membolak-balikan hati manusia. Kita hanya sekedar ikhtiar saja. Ikhtiarnya seperti apa ya? Berdoa, tetap lemah lembut pada suami. Iya. Tetap sabar dengan apa selama ini ya, selama suami masih bertanggung jawab, menafkahi, terus tetap apa lagi? Tanggung jawab, sayang, masih sayang, istilahnya ya. Ini ya. Terus Ya kita harus bakti sama suami, masih harus taat selama suami tidak menjalankan kesyirikan juga, selama suami tidak bermaksiat, selama suami tidak apa lagi? Apa? Masih di jalur Islam lah intinya, keislaman. Selama suami masih baik intinya ya. Tadi ditanya kalau suami saya keras. Nah, itu gimana nih? Kerasnya harus seperti apa nih kalau menurut kamu? Pengalaman kamu nih menghadapi saya nih. Ayo. Nggak keras sih. Nggak keras, iya nggak keras. Kan kamu suka ngasih nasihat gitu ke istri-istri yang lain tuh, apa yang dikasihin? Ya itu yang tadi. Oh sabar, seperti itu aja ya. Ya jadi Eteh nih yang bertanya, jadi seperti itu ya, harus sabar. Kemudian ya, yang jelas seperti ini. Kalau dari saya, sekeras-kerasnya seorang suami gitu ya, lihat contohnya yaitu kisah dari Asia dan juga Fir'aun. Ini pasti teman-teman sudah tahu ya bagaimana Asia dan Fir'aun. Fir'aun itu kayak gimana sih ya? Apa keras gitu ya, siapa yang menentang langsung dipenggal, itu semua istilahnya dibunuh lah. Dan ini paling kalau kita bandingkan antara Fir'aun dengan suami kita gitu, suami teman-teman, ya coba lebih kerasan mana, lebih egoisan mana kan? Tapi waktu saat kisah kita tahu bahwa Fir'aun mewajibkan untuk membunuh bayi laki-laki, ya kan? Semua dibunuh, yang lahir laki-laki bunuh dan bunuh. Tapi qadarullah taala ketika Nabi Musa alaihissalam jalan di istilahnya di sungai gitu kan, Sungai Nil kan kita ketahui, dan Asia itu menggendong dan memberitahu maksudnya kepada Fir'aun bahwa ada seorang anak laki-laki, ini kan bayi. Ya, ternyata Fir'aun tidak membunuhnya. Nah, ini artinya ada resep lemah lembutnya, kemudian juga bagaimana cara merayunya, ya, dan lain-lainnya. Ini harus tahu triknya, gitu ya. Jadi selama ini istri ya bisa lemah lembut, ya, bisa bertutur kata yang baik aja sama suaminya, ya insya Allah nanti suaminya juga akan lembut juga. Sebagaimana tadi kisah Fir'aun, masa sih suami kan jauh lah, laki-laki sekarang dengan Fir'aun kan jauh, tapi Asia bisa. Ya, adapun bagaimana trik-triknya yang lebih detail ya insya Allah nanti mungkin di video selanjutnya sayang ya kita akan khususkan di situ.
Ya, oke. Mungkin 3 pertanyaan aja ya, seperti biasa. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini. Bagi yang mau bertanya nih, silakan ya, bisa di kolom komentar di video ini di YouTube kita atau di Facebook Khairul Mukmin atau juga IG-nya Mukmin Khairul. Silakan bertanya dan setiap pertanyaan akan kita jawab di video berikutnya. Ya, ini semua tidak lepas dukungan dari ya di Teras Coffee ya, kemudian juga Moraskin, kemudian juga MS Glow, kemudian ada Cherry Beauty ya, Cherry Collection ya, terus juga ada Javanese Honey, kemudian ada Naki Herbal ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin mendukung channel kita ya, bisa langsung saja di subscribe, kemudian juga di share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat dan silakan bertanya dengan pertanyaan ya, pertanyaan yang mungkin ingin teman-teman bertanya ya. Kemarin pulang panjang. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, selalu kita sampaikan keluarga Samara bukan dengan instan, tapi ya keluarga Samara ini memang harus membutuhkan proses. Ya, keluarga Samara ini bukan nggak ada pertengkaran, banyak pertengkarnya sama. Jadi semua keluarga tuh pasti pernah bertengkar, pasti punya masalah. Cuma ketika kita punya masalah, kita atau sebagai suami terutama bisa dewasa atau tidak, bisa membimbing istri kita atau tidak. Tapi kalau misalnya kita bisa membimbing istri kita dengan sabar, itulah akan menghasilkan keluarga Samara. Jadi jangan sampai keluarga Samara itu nyari istri atau suami yang baik, nggak tentu juga, karena keluarga Samara itu bukan apa istilahnya tujuan utama ya, hasil dari proses yang panjang ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.